Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih akan hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kepada hamba-hambanya berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya. Dan terkhusus untuk kita seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan, kesehatan untuk kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka kita mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, di mana tidak akan ada orang yang bisa selamat dalam menjalani atau mengarungi kehidupan ini tanpa dia menjadikan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini sebagai petunjuk jalan hidupnya. Adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa segala ciptaan itu dia punya petunjuk, dia punya pedoman. Kalau kita membeli sebuah HP atau membeli motor, itu ada buku petunjuknya, ada pedomannya. Kalau motor kita misalnya, motor kita rusak, motor Yamaha, kemudian kita mengambil buku petunjuk HP, maka ini tidak akan tersambung. Motor yang rusak itu tidak akan pernah bisa diperbaiki dengan buku petunjuk HP. Dengan apa bisa kita perbaiki motor itu? Yaitu dengan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh penciptanya. Siapa yang menciptakannya, maka dialah yang paling mengetahui keadaan dari ciptaannya itu. Sama halnya manusia, siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jalan kalau manusia itu mau menjadi baik, dia harus mengikuti petunjuk penciptanya, petunjuk jalan yang dituntunkan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuknya? Apa itu petunjuknya? Yaitu agama, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan mulai pelajaran kita
di malam hari ini, dan kita akan melanjutkannya. Kita akan melanjutkan membaca yaitu kitab Tauhid Fathul Majid, dan kita sudah masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ini. Kita lanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Jadi di sini terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang? Dikarenakan di zaman dahulu banyak orang yang melakukan pembunuhan anak-anaknya dengan cara dia kubur anak-anaknya itu hidup-hidup, dikubur hidup-hidup karena mereka takut kemiskinan. Bahkan ada sebagian sahabat yang melakukan perkara ini. Kalau anak perempuan di zaman dahulu, adik-adikku sekalian, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menjadi aib bagi orang tuanya. Karena di zaman dahulu itu masihlah zaman jahiliyah, belum petunjuk, belum ada petunjuk bagi mereka. Masih zaman jahiliyah, sehingga mereka masih bertindak seperti haiwaniyah. Mereka khawatirkan kalau anak perempuannya ini besar akan menjadi aib bagi keluarganya, akan dijadikan sebagai alat pelampiasan hawa nafsu bagi laki-laki saja. Maka karena orang tuanya khawatir akan dijadikan sebagai alat pelampiasan hawa nafsu bagi laki-laki kalau dia besar, maka dia bunuh di waktu kecilnya. Itu perempuan di zaman dahulu. Mereka tidak dianggap. Anak perempuan di zaman dahulu itu tidak dianggap. Karena kalaupun dia besar, dia tidak bisa berperang. Dan kalau kaumnya diperangi dan dia dijadikan budak, maka dia hanya dijadikan sebagai alat pelampiasan saja bagi kaum laki-laki yang bejat. Itu di zaman dahulu. Nanti setelah datangnya Islam, Masya Allah, perempuan itu sangat dilindungi. Perempuan itu sangat dimuliakan. Perempuan itu sangat dipelihara. Maka bersyukur kalian wahai adik-adikku yang perempuan dengan Islam ini, karena Islam inilah yang mengangkat derajat kalian. Tidak ada agama yang mengangkat derajat perempuan kecuali agama Islam. Tidak ada agama di muka bumi ini yang memuliakan perempuan kecuali agama Islam. Dengan lahirnya Islam, perempuan mulai terjaga. Dengan lahirnya Islam, perempuan mulai dimuliakan. Dengan adanya Islam, perempuan mulai ditinggikan derajatnya. Sangat butuh kita untuk mensyukuri agama ini. Karena kapan kita tidak mensyukuri agama ini, andai kata agama ini tidak sampai kepada kita, kita tidak akan tahu bagaimana jadinya atau bagaimana nasib para perempuan. Karena mereka itu di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap. Di zaman dahulu kalau perempuan itu haid, dia ditempatkan di luar rumah, di tempat yang jauh, karena dianggap sebagai manusia yang kotor, manusia yang najis. Di zaman dahulu. Sementara lahirnya Islam, setelah adanya Islam,
mereka tetap dibiarkan tinggal di rumah. Di zaman dahulu, kalau laki-laki mau berjudi itu, di zaman dahulu, kalau laki-laki mau berjudi, kalau dia lihat perempuan yang hamil lewat, maka mereka berjudi. Mereka mengatakan kepada teman-teman judinya, dia mengatakan, apakah bayi yang dikandungnya itu laki-laki dan perempuan? Mereka saling menebak. Setelah itu, mereka membunuh perempuan itu lalu dibelah, dilihat kandungannya. Laki-laki dan perempuan. Ini di zaman dahulu. Sebelum masa Islam, di zaman jahiliyah, manusia betul-betul goblok. Manusia betul-betul tidak ada hati nuraninya di zaman itu. Manusia betul-betul seperti hewan. Tidak, karena apa yang membuat mereka seperti itu? Seperti hewan, karena mereka tidak memiliki petunjuk. Mereka tidak memiliki agama yang benar. Yang mereka lakukan hanya pelampiasan hawa nafsu mereka. Apa yang mereka sukai itulah yang mereka lakukan. Tidak ada yang melarang mereka dan tidak ada yang memerintah mereka. Maka bersyukur kalian adik-adik wahai yang perempuan, terutamanya bersyukur dengan adanya Islam. Karena dengan itu kita terjaga. Jangankan di zaman dahulu, di nenek moyang kita saja, di zaman Belanda, penjajahan Belanda. Kalau kita pelajari di sekolah-sekolah, nenek-nenek kita yang perempuan luar biasa diperlakukan oleh para penjajah. Maka bersyukur kita di saat ini kita bisa mengenal Islam dalam keadaan damai dan kita dimuliakan. Kita ditinggikan derajatnya. Perempuan di dalam Islam itu sangat dipelihara. Saking dipeliharanya, dia hanya diperintahkan banyak-banyak tinggal di rumah. Tidak usah pergi kerja kalau ada yang menafkahinya. Itulah perempuan dalam pandangan Islam. Maka jangan sekali-kali kita berpikir ada agama yang lebih baik dari Islam. Karena Islam inilah yang paling memuliakan kalian wahai perempuan, yang paling meninggikan derajat kalian wahai perempuan, yang paling menjaga kehormatan kalian. Islam sangat menjaga kehormatan perempuan. Sampai-sampai auratnya berupa sehelai rambut pun itu ternilai dosa. Saking dijaganya, disuruh untuk ditutupi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada anak-anak kalian. Kemudian di zaman dahulu itu kalau anak laki-laki mereka dianggap saja menyusahkan, akan membuat menjadi beban bagi orang tuanya, akan membuat orang tuanya menjadi bertambah miskin karena dia juga ikut makan bersamanya. Sehingga banyak juga dari kalangan laki-laki yang dibunuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang. Nah, dalam ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, terhadap manusia, terhadap hamba-hambanya sangatlah besar. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada kita. Dengan adanya larangan ini, dengan adanya pengharaman ini. Bahkan ayat ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kasih sayang kedua orang tua kita. Lebih besar. Di dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang sangat mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita ketika para tawanan perang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tawanan perang itu terdapat seorang ibu, perempuan. Dia cari-cari kemana-mana anaknya. Dia cari-cari bayinya. Kemudian dia dapati bayinya berada di antara tawanan perang itu.
berada di antara tawanan perang itu. Kemudian dia segera ambil bayinya, dia letakkan di atas perutnya, kemudian dia susui bayinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian, wahai sahabatku? Bagaimana menurut kalian? Apakah ibu itu, ibu dari bayi itu, apakah dia rela melempar anak-anaknya itu, melempar bayinya itu ke dalam api? Apakah menurut kalian ibu dari bayi ini dia akan rela melempar bayinya ke dalam api? Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ya Rasulullah. Bagaimana mungkin ibu itu akan melempar anaknya ke dalam api sementara dia sangat sayang kepada anaknya? Coba lihat adik-adikku sekalian, perhatikan. Seorang ibu, dia punya bayi, dia cari bayinya kemana-mana. Dia tidak pedulikan apakah kondisinya dalam keadaan sebagai tawanan perang atau bukan. Dia hanya memikirkan bayinya, dia cari terus bayinya. Setelah dia dapat, dia segera ambil, kemudian dia susui. Karena dia khawatirkan bayinya dalam keadaan lapar. Kemudian dikatakan oleh Nabi, apakah kalian menganggap bahwa ibu itu akan rela melempar anaknya ke dalam api? Sahabat tentu saja berkata tidak. Seorang ibu yang sangat sayang terhadap anaknya tidak mungkin rela membiarkan anaknya berada dalam kecelakaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah wahai sahabatku, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, lebih cinta, lebih pengasih terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya ibu itu terhadap anaknya. Coba lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa besar cintanya Allah, betapa besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, terhadap kita sebagai anak-anak. Allah Subhanahu wa taala sampai mengharamkan, bahkan sampai menggolongkannya ke dalam deretan dosa-dosa besar apabila seorang itu membunuh anaknya. Ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan kedua orang tua kita. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun, bahkan kepada kedua orang tua kita dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, menyuruh kita misalnya mencuri, menyuruh kita untuk berbuat syirik, menyuruh kita untuk meninggalkan sholat, misalnya kalau ada orang tua yang gila seperti ini misalnya. Tapi mudah-mudahan di antara kita tidak ada orang tuanya yang menyuruh kita ke dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah. Maka tidak boleh mentaati. Tidak boleh mentaati siapapun itu. Kalau orang tua memerintahkan kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, tidak boleh ditaati. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dibanding kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala peringati para orang tua, jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena sesungguhnya akulah Allah lah yang memberi rezeki kepada kalian wahai orang tua dan kepada anak kalian. Kalau hanya takut kemiskinan tidak usah. Karena rezekinya itu ada pada Allah, bukan padamu. Kalian orang tua hanyalah sebagai sebab. Rezeki orang tua dan rezeki anak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah bersedih hati, tidak usah takut miskin. Allah jamin itu. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita betapa tingginya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seluruhnya. Dan ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa menjadi manusia yang betul-betul hidup di atas ketenangan, di atas petunjuk. Andai kata petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak datang kepada kita, kita tidak tahu bagaimana jadinya manusia. Yang terpakai, yang berlaku adalah hukum rimba, yang kuat memakan yang lemah. Itulah yang berlaku kalau tidak ada petunjuk pedoman hidup terhadap mereka. Sebagaimana orang-orang ateis,
orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, orang-orang yang tidak mau memiliki kitab-kitab, tidak mau berpedoman kepada Al-Quran. Mereka tidak ada perintah dan larangan, sehingga mereka bebas berbuat semau mereka, seperti hewan. Apa yang dia inginkan itulah yang dia lakukan, sehingga banyak anak-anak yang tidak diketahui siapa bapaknya, karena perbuatan mereka, karena ulah mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk. Mereka tidak mengindahkan lagi syariat pernikahan. Mereka melakukan seperti binatang saja, tidak ada ikatan pernikahan. Akhirnya banyak anak-anak yang tidak mengetahui siapa orang tuanya dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap nafkah untuknya. Inilah manusia-manusia yang tidak mau berpedoman kepada petunjuk. Rusak hidupnya, rusak tatanan hidupnya, dan rusak pula garis keturunannya. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, sangat perlu, bahkan wajib sekali kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan adanya petunjuk ini, dengan adanya Al-Qur'an, dengan diutusnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh untuk kita bisa tauladani mereka, agar kita bisa mudah dalam melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh mereka. Adik-adikku sekalian, coba bayangkan kalau seandainya tidak ada petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak ada rasul yang Allah Subhanahu wa taala putus, maka demi Allah tidak akan ada satu manusia pun yang bisa selamat dari neraka, dan tidak akan ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam surga. Tatanan hidup di dunia ini akan kacau balau andai kata tidak ada kitab yang Allah turunkan dan tidak ada rasul yang Allah utus. Karena setiap manusia itu dia hanya condong memperturutkan hawa nafsunya saja. Setiap manusia itu kalau dia tidak memiliki petunjuk, dia hanya berbuat sesuai dengan apa yang dia suka. Dia hanya melakukan perintah-perintah syaitan, hawa nafsu yang dirasuki oleh syaitan. Itu saja yang bisa dia lakukan. Maka dengan adanya petunjuk ini, dengan adanya Al-Quran dan Rasul-Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka menjadi damailah kehidupan. Berbahagialah orang-orang yang lemah, karena akan dilindungi dengan aturan-aturan ini. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bertanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Jadi seorang sahabat itu, para sahabat itu, mereka itu sangat gemar untuk mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat antusias ingin mengetahui apakah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mereka bertanya selalu yang terbesarnya, apakah dosa yang paling Allah Subhanahu wa taala benci? Yang paling besar di sisi Allah. Itulah jiwa para sahabat. Untuk apa mereka selalu ingin mengetahui dosa-dosa yang paling dibenci oleh Allah, agar supaya mereka bisa menghindar dari murka Allah. Dengan menghindarnya mereka dari dosa tersebut, berarti mereka sudah terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Lihat adik-adikku sekalian ya, para sahabat itu sangat berantusias untuk mengetahui perkara-perkara apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dengannya mereka bisa menyelamatkan diri dari perkara tersebut. Di sini sahabat bertanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak tanggung-tanggung yang ditanyakan itu adalah dosa yang terbesar, bukan yang dosa yang kecil, bukan dosa-dosa pertengahan, tapi yang terbesar dulu yang ditanyakan. Dosa apa yang terbesar ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yaitu adalah dosa yang terbesar di sisi Allah adalah bila kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal dialah yang menciptakanmu. Coba lihat jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat betul-betul mengena, sangat betul-betul bisa dipahami oleh manusia. Dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah
apabila kalian mempersekutukannya padahal dialah yang menciptakan kalian. Allah lah yang menciptakan kalian. Lalu kenapa kalian bersyukur menyembah kepada selainnya? Inilah dosa yang terbesar. Ini adalah kekufuran terbesar. Ini adalah kedurhakaan terbesar. Kemudian para sahabat bertanya lagi, kemudian dosa apa setelah itu ya Rasulullah? Mereka terus menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara dosa. Hal-hal apa saja yang paling Allah benci dan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala benci yang kedua. Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah, kata mereka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kamu membunuh anak-anakmu karena khawatir ia akan ikut makan bersamamu, karena khawatir rezekimu akan berkurang. Ternyata adik-adikku sekalian, dosa kedua yang terbesar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membunuh anak-anak karena khawatir akan berkurangnya rezeki. Jadi tidak usah khawatir adik-adikku sekalian, rezeki kita akan berkurang, tidak usah khawatir. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satu makhluk pun yang akan meninggal sebelum habis rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Tidak bisa meninggal orang kalau belum habis rezekinya. Harus dia habiskan dulu baru dia bisa meninggal. Oleh karena itu, banyak kita biasa melihat, banyak kita biasa dapati orang-orang yang sudah sakaratul maut, sudah hampir mati namun dia tidak mati-mati. Nanti setelah dikasih minum setetes, 2 tetes, 1 teguk, baru dia mati. Ternyata masih ada rezekinya 1 teguk air yang dia tunggu. Dia harus habiskan dulu baru dia mati. Rezeki sudah Allah tetapkan, maka tidak usah khawatir. Rezeki itu akan berkurang dengan memberi makan kepada seorang anak. Dan di hadis ini memberi juga pelajaran kepada kita seorang anak, adik-adikku sekalian. Jangan kalian mencela orang tua kalian karena kemiskinan. Karena pada hakikatnya bukan orang tua kalian yang miskin, namun rezeki kalian memang seperti itu. Andai kata orang tua kalian pun kaya, banyak hartanya, kalau rezeki kalian hari itu hanya 10.000, maka itulah yang kalian dapat. Jadi semua itu hanya tergantung dengan rezeki kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya dengan orang tua kalian kaya dengan orang tua kalian miskin. Jadi jangan suka mencela orang tua. Jangan suka berprasangka buruk kepada orang tua. Yang jelas orang tua kalian itu sudah setengah mati berupaya mengupayakan nafkah untuk kalian. Itu saja. Kalau mau mengeluh, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berprasangka buruk. Kalian mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu Allah, ya Allah saya ini fakir, saya ini miskin, berilah kelapangan ya Allah. Curhat kepada Allah. Jangan keluhkan sedikitnya harta orang tua kalian. Karena biasa ada anak-anak yang suka mencela orang tuanya. Membenci orang tuanya karena orang tuanya miskin. Tidak boleh begitu. Andai kata orang tua kalian kaya, maka hal itu tidak akan menambah rezeki kalian. Kalau rezeki kalian sedikit di sisi Allah, maka tidak akan bisa kaya, tidak akan bisa banyak, walaupun banyak uangnya orang tua kalian. Dan andai kata rezeki kalian banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan banyak yang kalian dapatkan walaupun orang tua kalian miskin. Jadi intinya rezeki setiap makhluk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan sama orang lain, bukan sama orang tua, bukan terhadap siapapun. Tetapi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mengeluh kepada siapapun. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, merengeklah kepadanya dan mintalah kepadanya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya.
Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng sahabatnya yang masih kecil ketika itu. Saya lupa namanya. Yang jelas dia adalah sahabat yang masih kecil ketika itu. Nabi ajarkan kepadanya, wahai anakku, wahai anak, kalau kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Apapun yang kalian butuhkan, maka mintalah kepada Allah. Bahkan tali sandal kalian yang putus pun mintalah kepada Allah. Karena semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian anggap kalau hal yang sekecil itu tidak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian anggap seperti itu. Betapa indah pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya mulai dari kecil. Mereka sudah diajarkan tauhid. Kalau kalian mau meminta-minta kepada Allah, jangan mengeluh kepada makhluk. Apalagi kalau meminta kepada syaitan-syaitan, tidak ada gunanya. Apalagi kalau hanya patung yang tuli, bisu, tidak ada manfaatnya. Kalau kalian mau meminta, minta kepada Allah, karena segala yang kalian butuhkan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya lagi. Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah yang ketiga? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bila kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah sesembahan yang lain beserta Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan atau alasan yang benar, dan mereka juga tidak berzina. Maka siapa yang melakukan hal-hal itu, niscaya ia mendapat balasan dan dosanya di sisi Allah, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka mereka itu akan Allah ganti keburukan mereka dengan kebajikan, kebaikan. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba lihat adik-adikku sekalian, bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya. Setelah kita terjerumus ke dalam sebuah dosa, dengar. Setelah kita sudah terjerumus ke dalam sebuah dosa, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk kita bisa menghapus dosa itu, yaitu dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala katakan kecuali orang-orang yang bertobat, maka mereka diperkecualikan sebagai orang-orang yang terkena azab. Namun yang tidak bertobat, itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diazab dengan azab yang pedih. Namun mereka yang bertobat sebelum mati, dosa apapun itu pasti Allah ampuni. Sebelum dia mati, dia tobat, pasti Allah ampuni. Dosa yang terbesar dan tidak ada lagi dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah. Itu pun Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kalau kita bertobat sebelum meninggal. Semua ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang teramat besar kepada hamba-hambanya. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya, adik-adikku sekalian. Hanya kita yang tidak mengetahui bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau makhluk, coba lihat kalau makhluk. Makhluk itu, mereka itu sedikit kita melakukan kesalahan, mereka sulit untuk memaafkan kita. Kita minta maaf pun mereka masih enggan. Padahal terkadang dia juga punya banyak kesalahan, punya banyak juga dosa. Dan manusia itu tidak akan ada yang bisa terlepas dari dosa. Setiap harinya, pagi, siang, malam, manusia itu pasti melakukan dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat, melakukan perbaikan. Itulah keadaan manusia. Dan inilah salah satu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada hamba-hambanya. Selalu saja Allah Subhanahu wa taala bentangkan
pintu taubat untuk kita. Maka adik-adikku sekalian, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian tersadarkan dari dosa. Apabila kalian sadar dari melakukan sebuah dosa, segera kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian atau kita seluruhnya bisa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Coba andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang maha menerima taubat, yang maha pengampun. Apa jadinya kita? Setiap dosa mesti Allah Subhanahu wa taala balasi. Setiap melakukan dosa pasti Allah Subhanahu wa taala balasi. Tidak akan ada lagi yang tersisa dari diri kita. Semuanya akan hancur dan semuanya akan binasa. Pahami ini adik-adikku sekalian, ini adalah salah satu bentuk dari besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu dibukakannya pintu taubat untuk mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu betul. Bagaimana Allah bisa tidak tahu sementara Dia yang menciptakan kita. Dia tahu betul keadaan kita, bahwa kita akan melakukan dosa setiap harinya. Tidak akan ada di antara kita yang bisa selamat dari dosa. Bagaimanapun alimnya seseorang itu, bagaimanapun hebatnya dia punya ilmu agama, pasti dia akan terjerumus juga ke dalam sebuah dosa. Namun sebaik-baik yang berbuat dosa, kata Nabi SAW adalah yang segera bertaubat. Yang segera bertaubat. Setelah dia terjerumus ke dalam sebuah dosa, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu dosa, maka dia segera bertaubat. Inilah kita manusia, adik-adikku sekalian. Kita sangat sering melakukan kekhilafan. Kita sangat sering melakukan sebuah kekeliruan. Kita sangat sering terlupa dari perbuatan-perbuatan maksiat sehingga kita pun terjerumus di dalamnya. Maka segeralah bertobat dari dosa-dosa yang kita sudah sadari. Ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Surah Al-Furqan ayat 68 sampai 67 yang kita bacakan tadi. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Jadi adik-adikku sekalian, semakin kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita pahami, kita gali kedalamannya, kita ilmui, kita pahami, maka semakin kita akan mengetahui bahwa ternyata sangat besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Sangat besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Namun hamba itulah yang bodoh. Manusia itulah yang tidak tahu betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia pun tidak mau bersyukur kepadanya, sehingga manusia pun itu sangat mengingkari nikmat-nikmat itu, sehingga manusia itu pun tidak mau atau malas untuk menjalankan perintah-perintahnya. Padahal semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Tidak ada untungnya bagi Allah kalau kita sholat kepadanya, kalau kita puasa, kalau kita haji, tidak ada untungnya bagi Allah, sedikit pun tidak ada untungnya. Semuanya itu kembali kebaikannya kepada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala maha kaya hidupnya dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna hidupnya. Tidak butuh terhadap makhluk. Andai kata seluruh manusia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersatu padu mau menghina-hina Allah, mencaci-caci Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang. Allah tetap mulia, maha mulia, dan tetap Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Dan andai kata seluruh manusia, makhluk baik dari yang awal maupun yang akhir, semua di antara mereka selalu sujud kepada Allah, selalu sholat terus, maka apa yang mereka lakukan kepada Allah itu tidaklah membuat nikmat Allah bertambah, tidaklah membuat kekayaan Allah itu bertambah. Jadi tidak ada manfaatnya sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya. Semuanya itu
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita demi kita, untuk kebaikan kita. Manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Jadi jangan kalian pikir kalau saya sholat, saya telah memberi manfaat kepada Allah. Tidak, demi Allah tidak. Tidak akan ada manfaatnya bagi Allah sholat kita. Allah tidak akan bertambah nikmatnya dengan sholat kita. Demikian pula kalau kita tidak sholat, Allah tidak akan rugi sedikit pun. Kekayaannya tidak akan berkurang sedikit pun. Kemuliaannya tidak akan berkurang sedikit pun. Tetap saja Allah maha mulia, maha kaya, maha tinggi lagi maha besar. Pahami ini adik-adikku sekalian. Jadi semua yang Allah perintahkan kepada kita, kepada makhluknya, semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan apapun yang Allah larang terhadap kita, semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Bukan untuk Allah dan bukan untuk siapapun. Pahami ini. Agar supaya kalian bisa menjalankan perintah itu dengan nikmat, dengan penuh ketenangan, dengan berkeyakinan bahwa apa yang saya kerjakan ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada diri saya sendiri, bukan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami ini. Salat kita, puasa kita, haji kita sedikit pun tidak akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat itu mereka sama sekali tidak akan bisa merugikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati dia bermaksiat, bukan Allah Subhanahu wa taala yang dia rugikan, melainkan dia hanya merugikan diri-diri mereka sendiri. Baik adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.